prima buat kids. Gitu. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Diskar Printing, yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan sablon. Nah, untuk video kali ini kita akan mengerjakan cetak sablon botol tumbler. Untuk botol tumblernya bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah bentuk botol tumblernya dan nanti akan kita sablon dengan sablon warna putih. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Kita ikutin prosesnya seperti apa. Buat yang belum subscribe, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Nah, untuk bahan-bahannya ini ya, tintanya nanti menggunakan code 67 warna putih, kemudian katalis. Nah, katalis ini sebagai penguat cat atau penguat tintanya. Nanti untuk katalisnya cuman kita tetesin aja, jadi pemakaiannya cuman beberapa tetes. Nah, kemudian ini sebagai redusernya atau sebagai pengencernya ya, namanya YZ41. Nah, jadi ini sebagai pengencer catnya ya, atau tintanya, sebagai pengencer tinta atau code 67. Jadi ini pasangannya ini ya. Jadi kalau menyablon botol tumbler stainless atau gelas kaca menggunakan tinta code 67 YY41 dan penguatnya katalis. Nah, untuk pemakaiannya YY-nya kita gunakan botol terpisah seperti ini ya. Nanti supaya tidak boros, jadi kita menggunakan botol bekas seperti ini. Nah, ini YY-nya kita tuang di sini supaya lebih hemat. Dan kita kasih tulisan seperti ini supaya tidak keliru dengan cairan M3, M4 ataupun yang lain. Jadi setiap botol harus kita kasih tulisan seperti ini. Nah, sebelum memulai proses sablon, yang kita siapkan adalah dudukannya, dudukan rollnya seperti ini ya. Nah, ini harus kita setting, kita sesuaikan dengan botol tumbler yang akan kita sablon. Lalu kita kasih pentokan di sini ya, seperti ini. Nah, nanti posisinya seperti ini untuk menaruhnya. Oke, jadi ini sudah kita setting. Kemudian ini harus lurus di sini, nanti supaya hasilnya bagus. Nah, jadi ini lurus, tidak miring. Nah, sebelum memulai proses sablonnya, botol tumblernya kita pasang dulu desainnya ya. Jadi ini bekas dibuat after sablonnya, lalu kita tempelkan di barangnya. Nah, kita tempelkan nanti supaya sesuai. Di posisinya nanti seperti ini. Jadi ini bukaannya di sini ya. Nah, bukaannya di sini. Nah, di sini ya bukaannya. Nah, dia mintanya lurus, logonya lurus dengan bukaannya. Jadi supaya gambarnya itu dilurus dengan ini, jadi ini harus dipasang dulu seperti ini. Nah, dimal, namanya dimal dulu ya. Nah, harus dimal dulu seperti ini. Setelah itu baru nanti kita sablon. Nah, untuk proses sablonnya nanti screennya mengikuti gambar yang sudah ada di sini, cara settingnya. Kemudian untuk alatnya ini aku buat sendiri ya, jadi buat teman-teman yang mau pesan bisa ke WhatsApp atau mau tanya-tanya juga boleh. Selain untuk sablon botol tumbler seperti ini, bisa juga buat sablon media datar atau mau sablon gelas cup juga bisa. Oke teman-teman, sekarang akan kita mulai untuk proses sablonnya ya. Ini screennya sudah kita pasang di sini. Ujung rakel atau rakelnya juga sudah kita pasang di sini. Dan untuk dudukan sablon botolnya atau sablon tumblernya juga sudah kita pasang ya. Jadi sudah pas. Dan baut-bautnya juga sudah kita kencangkan semua, jadi supaya nanti saat penggesutan tidak lepas, tidak kendor, tidak geser ya. Nah, kemudian untuk pentokannya ini, di sini kita kasih pentokan juga di
sebelah kanan dan sebelah kiri juga kita kasih bentokan. Nah, seperti ini ya. Nanti untuk statnya kita lihat, dan jangan lupa untuk malnya dipasang di media yang akan disablon. Oke, seperti ini. Nah, untuk tintanya nanti kita tuang sedikit aja karena jumlahnya tidak banyak. Nah, karena ini jika sudah tercampur dengan katalis, nanti di sini keras, jadi nggak bisa disimpan lagi catnya. Biasanya sehari udah keras, jadi harus dibuang aja, nggak usah dikembaliin ke sini. Kalau yang bekasnya belum dikembaliin ke botol, nanti yang di botol akan mengeras semua karena terkena katalis. Nah, lalu di sini kita kasih sekat ya, supaya nanti pengambilan catnya tidak terlalu jauh. Jadi saya kasih sekat menggunakan kertas seperti ini. Nah, sekarang aku akan tuangkan catnya. Ini ya. Kita tuangkan di sini. Kalau tinta coat itu agak kental ya. Nah, segini ya. Lalu kita siapkan colek es krim buat pengaduknya. Nah, colek es krimnya seperti ini, dibeli di supermarket atau Indomaret biasanya ada. Ini buat mengaduk di sini nanti. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih, nah ini pipet kayak lo enak ya tes. Oh, berapa Tapi mili gitu loh. Nggak punya ya? Yang pipet yang ada mili-miliannya itu loh Pak. Oh, beli di mana ya, alat Coba laboratorium. nanti aku. Udah aku cari. Yes, terus Udah. uangnya barang dipoto. Enggak. Yes, terus Udah, sekarang Pak Pre mau menyablon. sekarang mau menyablon. Ini kita aduk sih. Duh, ini jijiku. Ini kita tetesi ye. Kasih ye wai. Kita siapkan kertas bekas dulu. Nah, kita siapkan dulu rakelnya. Oke, kita tes dulu kertas. Hampir kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tes lagi. Ini tulisannya. Nah, oke, kita mulai proses sablonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan minyak angin buat menghapus jika salah. Nih, A, terus mana lagi? B. Nah, rakelnya jangan lupa dibersihkan ya kalau udah selesai nyablon supaya tidak mengeras. Caranya dengan kain dibasahi dengan M4, M3 atau YY. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi jaga ujungnya selalu bersih. Nah, setelah selesai ini hasilnya, hasil sablonnya ya, ini cuman 5, jadi tidak banyak. Sisa tintanya ini nggak bisa dipakai. Kalau disimpan ini besok juga mengeras, jadi dibuang. Tapi kalau mau coba, misalkan mau disimpan ya enggak apa-apa, nanti coba disimpan di kulkas apakah dia besok mengeras atau tidak. Tapi berdasar pengalamanku, kalau sudah kena katalis biasanya sudah nggak bisa dipakai lagi, akan mengeras.